Halo Sobat Tani dimanapun berada, jumpa lagi dengan saya Darmaja Putra di channel KMDP Family. Nah, Sobat Tani, bagaimana ini? Sudah panen belum? Pasti yang nanamnya bulan Desember atau Januari awal pasti sudah panen ya. Nah, mayoritas padi di Indonesia nih umurnya rata-rata di kisaran 90 hari sampai 110 hari. Jadi pasti sudah panen sekarang. Mungkin ada padi yang umurnya 70 hari tapi itu masih belum terlalu populer. Jadi masih banyak yang pakai yang seperti Impari yang sekarang lagi tren, Impari 32 ya sebenarnya. Nah, karena sekarang masih dalam masa panen raya atau masa tanam pertama, jadi banyak petani yang mengeluh harga gabahnya anjlok ya, murah ya. Jadi mengurangi keuntungan dari petani itu sendiri. Mungkin hal ini bisa kita siasati dengan menekan biaya produksi ya Sobat Tani. Ini dalam hal ini adalah biaya dari awal masa tanam. Nah, banyak sekali metode tanam yang sering dilakukan oleh petani di Indonesia. Tentunya ada seperti salibu, tabela, juga tanam yang paling sudah sering dilakukan yaitu tanam bulih atau tanam benih pindah lahan ya. Jadi di sini kita bisa siasati keuntungan dengan menekan biaya dari awal. Saya tidak mereview yang salibu, tapi saya mesti mereview yang tabela dan tanam bulih karena yang salibu tidak cocok untuk di tempat daerah saya ini. Saya lebih banyak menemukan yang tabela dan tanam bulih. Jadi itu yang saya review di sini sebagai perbandingan, berbagi pengalaman agar Sobat Tani bisa menekan biaya produksi di awal hingga meskipun harga gabahnya anjlok atau turun, minimal masih dapat keuntungan yang lebih banyak karena biaya produksinya yang sedikit gitu. Lebih banyaklah keuntungannya daripada biaya produksinya yang tinggi terus harga gabahnya anjlok, jadi keuntungannya sangat tipis. Jadi sebelum lanjut ke video reviewnya, bagi Sobat Tani yang baru menemukan channel ini, tolong dibantu subscribe. Jangan lupa juga aktifkan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Karena setiap saya upload video pasti teman-teman Sobat Tani yang dapat informasi terbarunya. Nah, bagaimana videonya? Kita lanjut ke video berikutnya. Halo Sobat Tani dimanapun berada, hari ini saya sedang berada di sawah. Saya ingin mereview perbandingan biaya antara tabela dengan tanam bulih. Jadi kemarin di grup petani banyak yang mengeluh karena tingginya biaya produksi dan harga gabahnya anjlok ya, karena memang begitu hukum ekonomi. Kalau stoknya melimpah atau panennya melimpah pasti harga gabahnya jadi turun. Coba kalau di musim tanam kedua atau tanam ketiga pasti harga gabahnya bergerak di kisaran harga 4.500 sampai 5.000. Tapi kalau di musim tanam pertama harga di atas 4.000 itu sudah sangat cukup bersyukur ya, karena panennya juga bagus. Jadi kenapa saya mereview ini, karena untuk mengurangi daripada biaya produksi kita bisa akali dengan menggunakan tabela karena dapat mengirit biaya di awal. Sebagai perbandingan untuk yang menggunakan tabela, nah di sini kita bicara menggunakan tenaga buruh tani ya, bukan dengan mesin atau alat. Kita berbandingkan dengan yang sama-sama menggunakan tenaga buruh tani. Jadi lahannya yang saya review ini sama-sama seluas 70 are. Terus di sini kita sama-sama menggunakan benihnya itu 40 kg untuk yang 70 are. Kalau yang tabela, kalau di sini ya, di tempat ini, tempat saya mereview ini, ongkosnya untuk ongkos tanamnya, upah buruh taninya itu 12.000 per are. Kalau yang tanam bulih
upahnya 15.000 per hari. Yang pakai tabela biayanya hanya 12.000 dikali 70, jadi 840.000. Kalau untuk yang tanam bulih ada dua biayanya, ongkos cabut bulih ya sama ongkos tanamnya. Jadi untuk yang tanam bulih ongkosnya 15.000 per hari, jadi sekitar 1.050.000. Nah, untuk ongkos cabut bulihnya 75.000 per 10 kilo atau per karung, per bungkusnya tuh. Yang 10 kilo tuh upahnya 75.000. Jadi total ada 300.000 ditambah 750.000, biayanya 1.350.000. Jadi bisa menghemat sekitar 500.000-an ya, hampir 40%. Jadi lebih menghemat biaya. Jadi untuk dari segi biaya tabela ini memang lebih irit ya, karena langsung ditabur atau ditanam di sawah langsung, tidak perlu proses penyemaian ya. Nah, untuk penanganan hama dan gulma nanti kita akan review video selanjutnya, bagaimana perkembangan padinya. Jangan lupa juga untuk terus mengikuti agar tidak ketinggalan info selanjutnya. Oke, salam Sobat Tani.